sekarang gini deh, terserah. Situ mau rela kek, enggak kek. Tetap aja saya nggak bakal kasih sertifikat tanah situ. Ya, paham? Dah, tenang. Berarti ibu menipu saya. Saya tidak pernah janji seperti itu. Apakah ibu tidak takut dengan azab Allah? Aduh ya ampun Bu, Ibu ngomongnya makin lama makin tambah ngawur aja, saya heran banget. Sekarang gini ya, saya urusannya ada sama Ibu. Gak ada tuh janji-janji sama Allah segala. Jadi kok salah baik kalau ngomong, udah pergi. Salma, kita tuh udah nunggu 1 jam lebih. Aku gak mau tamu-tamu di sini menunggu dengan tidak pasti. Nah, lagian kan syarat sah pernikahan sudah hadir semua. Iya kan Pak? Ya, betul. Hamdi, tanpa kehadiran ibu kamu, ijab laki-laki tetap sah. Sebaiknya kita mulai saja Pak Penghulu. Baik, Bu Irma. Silakan Bu Irma. Mari Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Salma binti Malik dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Saya nggak sudi ya, anak saya menikah dengan anak tukang hutang. Yang sampai dia mati pun nggak pernah bayar hutang-hutangnya. Apa maksud Ibu Sarah? Siapa yang hutang sama Ibu Sarah? Kamu nanya? Hah? Hei! Kamu tuh pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu ya? Hah? Memang apa? Ditanya hutang-hutangnya bakal dilunasin kalau gitu ya? Bu Sarah, maaf Bu. Tapi kalau emang orang tua kami ada yang punya hutang sama ibu, kenapa ibu nggak ngomong baik-baik? Insya Allah saya dan kakak saya bakal lunasin. Yakin? Hah? Yakin kamu bisa mampu bayar hutang bapak kamu itu? Heh, dengar baik-baik ya. Hutang bapak kalian itu gede. Belum lagi bayar bunganya. Sama sekali nggak pernah dicicil. Saya bisa tebak nih. Jangan-jangan ya, kamu perempuan sengaja pepet-pepetin anak saya. Biar hutangnya nanti dilunasin, dianggap angus gitu, iya kan? Sekarang gini, bubar semua, bubar. Ini acara akad nikah nggak ada ya? Ibu, kalaupun aku harus pergi, aku pengen pergi secara baik-baik Ibu. Keterlaluan kamu ya, macem-macem kamu sama ibu. Bapak Gino, cepetan. Siap Bu Bos. Ya Bos. Mau apa lo? Suruh Ibu Bos. Lepasin juga. Suruh Ibu Bos. Lepasin. Lepasin Jono, Ini Ibu Bos suruh. anak saya bukan yang enak. Awas anak Bos. Jangan sampai anak saya. Jono. Lepasin juga. Suruh Ibu Bos. Lepasin. Wah, itu dia. Ada Pak. Stop. Ngacak kamu ya. Tahu diri. Siapa kamu siapa saya? Nggak level tau nggak? Masuk. Masuk. Ibu bilang masuk. Kamu nih kenapa sih ngeyel banget? Ini kakak saya harus melahirkan. Saya minta tolong ya, pinjam mobilnya. Bisa kan Bu? Aduh, maaf kamu berani minta tolong sama saya. Hei ngaca dong, siapa kamu siapa saya? Yang ada kalau kakak kamu yang mau melahirkan itu naik mobil saya. Aduh, kotor dong mobil saya. Kalau tiba-tiba dia itu lahiran di jalan. Pak, itu mobil seperti itu yang pantas buat nolong kamu. Maaf ya.
Kak, bertahan Kak. Kak yang kuat. Kak, kita perjalanan ke rumah sakit. Kakak yang kuat ya. Tahan Kak sampai sana ya. Bu, ibu tolong berhenti, Bu. Kalaupun aku nggak jadi nikah sama Salma nggak apa-apa. Yang penting kita tolongin kakaknya, Bu. Aduh, Hamdi. Kamu tuh kenapa sih berisik banget ya? Ngoceh terus-terusan dari tadi. Ampun deh ibu sama kamu. Jono, udah cepetan. Kamu ngebut. Saya pusing dengerin dia ngoceh dari tadi nih. Cepetan ngebut. Oh, kalau Bu Bos pusing, mobilnya saya pelanin aja Ibu ya. Ntar kasihan, Bu Bos mabuk kendaraan. Pelanin aja Bu ya. Lurus. Hamdi, astaga Hamdi, kamu mau kemana? Hamdi, kamu mau kemana? Bu jangan Bu. Balik ibu. Awas Bu. Balik, Hamdi, balik ibu bela. Hamdi, astaga. Hamdi, astaga. Jangan bang. Ya ampun, kali ini gimana tuh kok lama banget? Hah? Itu kabur kan tuh anak saya kan? Hah? Gimana? Iya Bu Bos. Ya lama banget. Tadi saya bilang sama kamu apa? Hah? Cepat ngebut. Kenapa kamu malah pelan-pelan? Gini kan keadaannya, hah? Lihat anak saya udah kabur. Ah! Kalau gitu sekarang gini aja. Kita eksekusi rumah Salma sekarang juga. Macem-macem dia sama saya. Tasnya mana? Tas, cepetan tas. Ambil di mobil saya, cepetan. Bambang, cepetan, mana tas saya? Lama banget kamu tuh. Lama. Oke, cepetan, udah. Kak, yang kuat. Kak, yang kuat. Kakak pasti bisa. Nafas. Tarik nafas. Napas Bu, terus Bu, tarik napas Bu, terus Bu, tarik dikit lagi, terus, dorong Bu. Kakak tahan ya. Bayi kakak udah lahir. Alhamdulillah. Kak bangun Kak. Kak bangun. Kak bangun. Kak masih tahan kok. Kak masih tahan. Kak bangun Kak. Bangun. Mbak, ini bayinya. Kasihan Bu. Ada apa ya? Sarah datang lagi. Dia lagi ngapain ya di dalam ya? Liatin. Kasihan. Kasihan dia. Salma udah nggak jadi nikah. Sekarang dijolimin. Iya. Ini ngapain nih ibu-ibu pada di sini? Pada kepo, ya kepo. Bu, nggak etis Bu. Masuk nggak ada orangnya. Itu maling dong. Jaga mulut ya Bu. Astaga mulutnya kalau ngomong sembarangan. Bapaknya Salma itu udah makan hak saya. Dan dia itu kan udah mati ya, jadi nggak bakalan mungkin bayar hutang-hutangnya. Jadi apa yang saya ambil ini adalah apa yang bisa saya gunakan untuk mengembalikan hak saya. Gitu.
Jadi nggak usah sok tahu. Boceh aja. Salma. Salma, kamu kenapa? Salma, Mbak Irma di mana? Ini bayi siapa, Salma? Salma, kamu kenapa? Mbak Irma meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau ngomong. Kamar aku berantakan banget. Kayaknya ada yang ngacak-ngacak, Mas. Kok bisa? Maaf Salma. Tadi ada Bu Sarah datang ke sini ngacak-ngacak kamar kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu, ibu tuh udah keterlaluan. Bu, apa yang udah ibu lakuin sama Salma, Bu? Hamdi. Bu lagi yang disalahin. Kamu itu ya, semenjak dekat sama perempuan itu, jadi makin sering nantang ibu. Ibu itu udah kelewatan. Ibu belum puas, udah gagalin pernikahan aku sama Salma. Dan sekarang kakaknya Salma tuh udah meninggal, Bu. Bu. Ibu udah acak-acak rumahnya Salma kan? Apa yang ibu ambil? Apa yang ibu ambil? Gak ada yang ibu ambil, Hamdi. Serius. Ini ya, kalaupun ada yang ibu ambil, itu adalah apa yang sudah menjadi hak ibu. Kan bapaknya Salma punya utang banyak banget sama ibu. Dan sampai dia mati juga dia gak bayar-bayar tuh utangnya. Bahkan anaknya sendiri gak tahu kalau bapaknya itu punya utang. Daripada ibu gak kebagian, gak mendapatkan apa yang menjadi hak ibu, ya ibu ambil lah sertifikat tanahnya. Ambil kan? Bu, aku tuh malu sama warga, Bu. Udah, ngoceh aja kamu terus-terusan ya. Terus melawan ibu. Capek denger ngomong kamu. Mending kamu sekarang mandi sana. Kamar kamu sana. Capek ibu denger ngomong kamu. Ganggu ibu aja lagi bersihin kuku. Bu, dengerin Hamdi, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini tanahnya Pak Hamdani. Wow! Besar! Ini benar-benar besar sekali. Tempatnya deket jalan besar. Ini benar-benar strategis nih buat jadi lahan usaha. Ya enggak? Ya kan?
Tapi Bu Bos, itu ngapain orang rame-rame nyanyi ya? Ngapain nyanyi di sini? Tumben nggak bolot. Pegang nih. Itu mah bukan orang lagi nyanyi, tapi lagi marhabanan. Hah? Makanan? Marhabanan. Wah, boleh juga tuh. Bu Bos, ntar kita ngambil makanannya yang banyak ya? Jono, kamu ini apa-apaan sih? Kita kesini itu untuk mengambil lahan tanah, bukannya makanan. Mana sih kamu tuh? Oh, tanah enak dimakan. Astaga. Nanti lama-lama mulut kamu saya kasih semen ya. Udah deh, sekarang buruan. Kita bubarin mereka semua itu dan kita kuasai lahannya. Cus. Bu Bos, tapi tidak ada masalah kan tanah ini kan mau dibangun masjid, Bu Bos. Udah, tenang aja. Yang penting sekarang kerja. Cus. Siap, Bu Bos. Itu Bos. Bubar. Pak, ini apa-apaan, Pak? Pak! Bu, ini ada apa, Bu? Tolong jelaskan, Bu. Oh, nggak ada apa-apa kok, Bu. Cuman ini aja, saya mau memakai lahan tanah ini untuk usaha saya. Bukankah tanah ini sudah diwakafkan sama almarhum Pak Hambani? Oh, gitu ya? Iya, Bu. Aduh, mohon maaf tuh. Saya nggak tahu ya, Bu. Dan saya juga nggak peduli tuh. Udah diwakafkan atau belum, karena saya punya ini. Jangan-jangan tuh sertifikat yang kemarin diambil waktu dobrak rumah Bu Salma, iya kan? Kalau masuk nggak izin, itu maling dong. Hei! Barangan kalau ngomong. Kalian tuh tahu apa? Saya kasih tahu ya, sama ini ibu-ibu semuanya, dan termasuk sama ibu juga. Ya. Itu Pak Hamdani sebelum meninggal, dia punya hutang sama saya dan sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Jadi saya punya hak dong. Seperti Ibu yang ketahui, tanah ini akan dibangun masjid warga, Bu. Gitu ya, Bu ya. Ibu ngomong dulu, Bu. Berisik. Bambang Jono, eksekusi di tanah cepetan. Siap, Bu Bos. Suruh mereka pada pergi. Bongkar semuanya. Udah bubar. Apa-apaan ini? Pak, jangan dong, Pak. Jangan. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa, Nak. Ada apa, Bu? Mereka mau ambil tanah semua ini. Tapi kan almarhum bapak kamu sudah mewakafkannya. Aduh, bapak kamu itu ya punya hutang sama saya dan nggak bayar-bayar. Bu, harusnya Ibu bilang dari dulu biar saya cicil. Enak banget kamu ngomong. Nyicil, hello, kamu pikir emang saya ini tukang kredit apa? Bisa kamu, pakai itu otak. Kalau kamu mau bayar, bayar semuanya, lunas, sekaligus. Berikut juga uang-uangnya. Kalau kamu nggak mampu, ya udah, gampang aja sih sama saya. Berarti ini tanah ya jadi hak saya, milik saya. Beres kan? Tolong, Bu. Ini udah bukan tanah saya ataupun Bapak. Tanah ini milik Allah, Bu. Saya pun udah nggak berani menggunakannya. Sekarang gini ya, kamu mempertahankan hak kamu, saya juga dong. Jono, Bambang, Siap, Bu Bos. kalau mereka rasa udah hancurin semuanya. Ya, Bos. Bu, Pak, tolong Pak, jangan dihancurin dulu, Pak. Halo? Halo Mas Andi. Mas Andi, Ibu Sarah mau ngambil tanah wakafnya Bapak. Sekarang dia lagi mau ngebubaran pengajian. Tolong saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kamu tunggu ya, saya segera ke sana.
Wow, saya benar-benar percaya diri sekarang untuk ketemu sama investor yang akan membiayai bisnis saya karena lahan ini sudah dikuasai. Yeay. Bu Bos, Ya, sudah beres Bu Bos. good, bagus. Bu Bos, kalau bisnisnya lancar aja, berarti kita bisa naik pangkat dong, Bos. Naik pangkat. Kalian itu kan preman. Ya udah jadi preman aja dong. Gimana sih urusannya? Naik pangkat. Enggak, maksudnya Bu Bos, gaji Bu Bos. Gaji kamu bilang? Hah? Gaji? Ya, senang kalau misalnya gaji naik. Oke. Saya akan naikkan gaji kalian kalau kalian bisa kasih muka yang lebih sangar lagi. Bisa nggak kasih muka sangar? Siap Bu Ya, Bos. Bos. Setuju Bu Bos. Saya mau begitu orang-orang itu melihat kalian, mereka tuh udah takut. Silakan, Bu Bos. Waduh, lu ngapain di sini? Lu bisa bawa mobil? Nggak bisa John. Lah terus lu ngapain duduk di situ? Lu turun. Yaudah John. Astagfirullahaladzim. Kaki ibu keseleo, Bu. Iya kali, Bu. Keseleo namanya. Oh iya, terima kasih, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mas, kayak ada yang bisa memerhentikan Ibu Sarah dan anak buahnya. Sejujurnya kami tidak setuju perbuatan ibu kamu. Sebab tanah wakaf ini milik bersama, bukan milik ibu kamu saja. Kalau sama calon menantu bisa begini, apalagi sama saya. Maksud Ibu, dulu kan saya punya utang sama Bu Sarah. Sertifikat saya diambil paksa sama dia. Terus Ibu harus bagaimana? Ibu sebaiknya bicara sama ibu saya baik-baik ya. Mudah-mudahan sertifikat ibu itu dikembalikan. Bu, jika terjadi jual beli ada di antara salah satu dari mereka itu tidak ikhlas, jual beli itu tidak sah, Bu. Jadi Ibu harus datang ke rumah Bu Sarah, bicara baik-baik. Iya, Bu. Untuk kesuksesan kita, ya kan? Tapi ingat, harus lebih sangar ya. Ibu ini apa-apaan sih? Ibu tuh di sini malah happy-happy, seneng-seneng, sementara warga di sana itu sedang bersedih karena kehilangan lahan. Aduh, Amdi, kamu nih kenapa sih? Ih, datang-datang nyerocos aja terus-terusan. Sekarang gini kamu bilang ada yang sedih. Ya biarin aja mereka yang sedih. Kenapa jadi kamu yang baper? Hah? Lagi pula nih ya, kamu bayangin kalau bisnis ibu ini sukses, uang ibu tambah banyak, yang senang siapa? Kan harusnya kamu dong. Kan anak saya dong yang pastinya yang nikmatin hasilnya, ya enggak? Ya enggak? Sekarang kamu mikir dong, ngapain juga kamu belain mereka? Otak kamu dipakai. Bu, ini tuh bukannya saya bela siapa atau siapa, Bu. Saya ini membela jalan Allah. Dan semata-mata tanah itu bukan milik warga, tapi milik Allah juga, Bu. Udah selesai ngomongnya, kamu makin lama makin gak karu-karuan. Nyerocos terus-terusan. Udah deh kamu diem. Gak pengaruh kamu mau ngomong gimana juga sama ibu. Mau ngomong baik-baik kayak bentak-bentak kayak nangis-nangis. Gak bakalan ibu balikin tanah masjid itu ke mereka. Titik. Bukan gitu, Bu. Maksud saya tuh... Masuk ke kamar. Udah. Babang Juno cepetan bawa anak saya ke kamarnya. Tapi Bu Bos, Bawa ke kamarnya saya bilang. Aduh.
pengeng. Kuping saya pengeng. Aduh, ngoceh mulu dia tuh. Masuk kamar. Udah, kamu cuci kaki. Sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lagi? Aduh, ampun deh. Dia lagi. Bu, saya mau melunasi utang saya. Dan sekalian saya meminta sertifikat saya yang ada di Ibu. Utang saya 10 juta kan, Bu? Ini uangnya. Dan dihitung dulu. Bu, kemarin kemana aja? Begitu mau disita, baru deh bayar. Lagi pula ya, denger nih Bu. Nih, uang 10 juta gak cukup buat nembus sertifikat tanah Ibu. Loh, utang saya kan 10 juta. Iya Bu RT, tapi situ dari kapan sampai kapan gak pernah bayar-bayar. Jadi gak salah dong kalau sekarang jadi berkembang. Kok berbunga, berkembang? Maksudnya apa, Bu? Begini ya Bu RT, situ memang awalnya ngutang ya, minjem uang ke saya 10 juta. Sekarang kalau per bulannya dikenai biaya bunga 20% per bulan, bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Kan ujung-ujungnya akhirnya nyampe juga di angka 100 juta. Pas kan? Sesuai dengan harga tanah Ibu itu, ya nggak? Itu nggak adil, Bu. Itu riba. Saya nggak rela kalau surat ditahan sama Ibu. Sekarang gini deh, terserah. Situ mau rela kek, enggak kek. Tetap aja saya nggak bakal kasih sertifikat tanah situ. Ya, paham? Dah, tenang. Berarti Ibu menipu saya. Saya tidak pernah janji seperti itu. Apakah Ibu tidak takut dengan azab Allah? Aduh ya ampun Bu, Ibu ngomongnya makin lama makin tambah ngawur aja, saya heran banget. Sekarang gini ya, saya urusannya ada sama Ibu. Gak ada tuh janji-janji sama Allah segala. Jadi kok salah baik kalau ngomong, udah pergi. Saya tidak akan pergi, Bu. Tolong kembalikan sertifikat saya. Saya mohon, Bu. Gak ada waktu saya. Bu, tolong dong, Bu. Kembalikan sertifikat saya, Bu. Bu. Ya Allah, berikanlah ibuku hidayahmu ya Allah. Aku sudah tidak sanggup melihat ibuku zolim terhadap sesama. Ya Allah, berikanlah jalan taubatmu sesegera mungkin kepada ibuku. Jangan sampai maut mendahuluinya. Aku tidak ingin ibuku menjadi orang-orang yang tersisih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mau minta maaf. Saya nggak bisa mencegah mereka, Bu. Ada apa, Bu RT? Barusan saya dari rumah Bu Sarah. Mau bayar utang 10 juta. Mau ambil sertifikat saya. Tapi nggak bisa diambil, Bu. Padahal harga tanah itu 100 juta. Kalau begitu, kita ke rumah Pak Karim aja yuk. Katanya Pak Karim mau wakafin tanahnya yang di belakang rumah Neng ini. Iya udah yuk. Yuk. Ini ceknya Bu Sarah. Oke, saya lihat dulu sebentar.
Ini bukan cek bodong kan, Pak? Itu asli kok, Bu. Oke, kalau gitu saya terima ceknya senilai 300 juta untuk proyek pengembangan awal kita. Ya, Pak. Terima kasih. Betul sekali, Bu. Itu baru DP-nya ya, Bu ya. Pokoknya jadikan aja dulu bangunannya. Nanti kalau kurang dananya, saya tambahkan sesuai dengan proposal Bu Sarah. Karena saya ada meeting lagi setelah ini, saya pamit dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Joni, sukses dengan meetingnya. Silakan saya antar. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Pak Robert. Ibu Sarah, apa kabar Ibu Sarah? Baik Pak Robert. Senang sekali loh Pak Robert akhirnya datang juga. Kedatangan saya ke sini mau bicarakan bisnis kita. Gimana? Lahannya sudah ada? Tapi tanah itu kan. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya udah saya buatkan fondasi gitu Pak. Silakan masuk dulu Pak, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Silakan duduk Pak Robert. Jadi begini Pak, seharusnya ini rahasia tapi ajudan saya keceplosan sepertinya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pakai uang saya sendiri Pak, saya bikin fondasi di sana. Ya mau nggak maulah sebagai bukti bahwa saya sangat serius dalam menangani bisnis itu. Jadi investor saya sangat yakin. Ibu Sarah benar-benar cerdas. Kira-kira Ibu Sarah butuh biaya berapa nih? Ya, disesuaikan aja Pak dengan proposal yang saya ajukan kemarin. 500 juta. Saya sudah transfer ke rekening Ibu. Ibu belum cek? Oh iya? Aduh saya belum cek. Serius Pak Robert? Sebentar Bu. Oh iya, udah masuk ke rekening saya ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya, mudah-mudahan diskotik kita bisa rame ya Bu. Pasti, saya jamin Pak. Di sana orang-orangnya butuh hiburan dan tidak ada diskotik satupun juga. Jadi diskotik Bapak itu diskotik satu-satunya di wilayah itu. Tamunya pasti membludak Pak. Iya kan? Pak, sumbangan seikhlasnya Sumbangan buat apa? buat masjid. Pak Robert, ayo silakan Pak. Ya, mari Pak. Di sebelah sana. Pak Joni. Bapak bisa lihat sendiri kan betapa luas tanahnya dari ujung sana kan Pak. Tuh, sampai sana. Luar biasa kan Pak. Oh itu. Pak. Tapi gimana saya mau bangun diskotik di sini, Bu? Sedangkan di sebelahnya mau dibangun masjid. Nanti tamu-tamu saya terganggu, Bu. Ya udah, kalau gitu saya nggak jadi aja, Bu. Aduh, maaf Pak Robert. Tolong Bapak jangan cepet-cepet ambil keputusan kayak begitu. Jangan emosi Pak. Gini, itu kan mereka sifatnya masih rencana kan Pak. Bapak kasih waktu ke saya. Saya bisa banget Pak untuk ngebatalin rencana mereka. Ya. Ibu Sarah yakin bisa membatalkannya? Yakin Pak. Saya yakin sekali. Saya tahu banget Pak bagaimana cara membatalkannya. Tapi yang penting asal begini, Bapak tolong ya kasih transferan lagi ke saya. Ya minimal setengahnya lah. Boleh. Tapi nanti tolong dipasang plang atas nama perusahaan saya. Oh, pasti Pak, pasti. Nanti saya akan kasih plang besar sekali perusahaan Bapak. Dari sini lah sampai ke sini ada kurang lebih 2 meter gitu. Tenang aja Pak, tenang. Tapi tolong jangan lupa secepatnya ditransfer ya Pak ya. Tenang aja Ibu. Ibu Sarah nggak usah khawatir. Iya. Ditunggu secepat transferan berikutnya ya Pak ya. Ibu Sarah tenang aja. Iya. Hati-hati Pak. Uang banyak banget bakal masuk.
Sarah harus balikin duit saya. DP yang saya sudah kasih. Ya nggak bisa dong. Di mana-mana DP nggak bisa balikin. Yang ada angus. Oh, jadi ibu mau main-main sama saya? Hah? Enggak, saya nggak main-main. Tapi itu aturannya. Ikut ke kantor polisi. Ayo. Apa-apaan ikut kantor polisi? Nggak ada, nggak ada. Jodoh, Bambang! Ini apa-apa? Nggak sih, Bang? Nggak. Usir. Udah, jangan pegang saya. Usir dia dari sini. Apa-apa ini? Apaan sih? Jangan pegang saya. Saya nggak. Udah nggak tuh bilang ngomong, pergi. Saya bilang pergi, saya nggak mau ngomong. Pergi. Saya bilang, saya bisa jalan sendiri. Pergi ya, jangan pernah balik sini lagi. Rempong banget tuh orang udah ngasih duitnya dikit. Aduh, ampun deh. Sakit banget tangan saya ditarik-tarik. Udah ngasih duitnya dikit, rempong banget tuh orang tuh. Kalau kayak begini berarti saya harus segera cari cara untuk bisa menyingkirkan tenda pengumpul dana di sebelah tanah wakaf itu. Harus. Salma, kamu itu cocok ya jadi ibunya Akbar. Dan kamu juga seharusnya jadi bapaknya bayi ini, Hamdi. Tapi sayang Allah belum mengizinkan. Halo, Pak Karim. Wah. Masih aja semangat untuk cari sumbangan. Tapi kok saya nggak ngeliat ada duitnya ya? Hah? Nggak ada ya duitnya? Aduh, ya ampun, bener-bener kasihan sekali ya kalau begitu. Minta dong sama pemerintah, ya. Bu, ibu ngapain ada di sini? Hamdi, kok kamu nanya ke ibu kayak begitu? Ibu kan warga di sini juga, jadi ibu boleh dong datang ke sini. Oh, ibu paham kenapa kamu tanya ibu seperti itu. Kamu pikir ibu akan kepoin kamu sama perempuan ini ya? Emangnya dia penting? Lantas ada keperluan apa ibu datang ke sini? Iya. Jadi begini Pak Karim, saya to the point aja. Boleh? Boleh Pak? Daripada kalian itu ya capek-capek ngumpulin dana sumbangan, berhari-hari duitnya juga nggak ngumpul, mendingan tanahnya saya yang beli. Oke? Jadi gini Pak, maksud saya gini, tanah ini saya beli, nah uangnya Bapak bisa beli tanah yang lain yang lebih murah. Siapa tahu masih ada lebihannya. Jadi bisa langsung dibangun masjid tanpa minta sumbangan-sumbangan kayak begini. Ya enggak? Gimana? Setuju? Tanah ini sudah diwakafkan untuk masjid, Bu. Setelah tanah wakaf Bu RT diserobot oleh ibu. Ya, sekarang gini terserah deh ya. Pak Karim mau dibangun buat apapun juga. Tapi yang pasti saya mau beli tanah ini. Maaf, Bu. Tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa dijual. Saya sudah terlanjur ijab kabul sama Allah, Bu. Pak Karim yakin tanah ini nggak mau dijual ke saya? Beresin. Coba pikir-pikir, Pak. Saya serius loh, Pak. Bu, ibu tolong hentikan, Bu. Warga ini bisa celaka, Bu. Hamdi, diam. Ini urusan ibu. Itu baru peringatan kecil dari saya. Jadi jangan coba-coba membantah omongan saya ya Pak Karim. Camkan ibu.
tenang ibu-ibu. Bu Sarah memang keterlaluan. Bukan saja dia tega, tapi sudah terlalu jolim. Masa sih di antara kita nggak ada yang bisa ngalahin dia? Bu Sarah memang banyak punya preman. Tapi kekuatan Allah akan bisa mengalahkan orang seperti dia. Moga saja Bu Sarah akan kena ajabnya. Astagfirullahaladzim. Pak, istighfar. Jangan sampai kita kepancing jadi hamba yang berdosa karena sumpah kebencian ini. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara sendiri untuk mengingatkan Bu Sarah. Sampai kapan kita harus pasrah dijolimi Bu Sarah? Kalau orang dekatnya aja tidak bisa menghalau dia, apalagi orang lain. Saya sih cuma bisa berdoa, semoga Bu Sarah cepat diajab sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Mas Hamdi. Mas Hamdi, tunggu, Mas. Salma, apalagi Salma? Aku sudah tidak ada harapan di sini. Keluarga sudah membenci ibu. Apa aku juga harus membenci ibu? Mas, aku tahu kamu udah ngelakuin segitu banyak cara untuk menyadarkan ibu. Tapi aku mohon satu hal. Jangan pernah membenci ibu kamu. Biar bagaimanapun, ibu kamu itu yang melahirkan kamu, Mas. Tapi Salma, ibu itu udah dibenci sama mereka. Ibu sudah jahat sama kita, jahat sama warga. Aku malu. Aku tuh malu. Lagi Pak Robert. Pokoknya nanti Pak Robert pasti. Pasti, Bu. Sukses, duitnya banyak. Dan baik-baik banyak yang godain Pak. Bos, kebakaran, Bos. Hah? Mana? Hah? Kok ada api? Hah? Ya ampun, ini api besar banget. Aduh, gimana ini? Astaga. Ini. Aduh, sertifikat tanah segala macam surat-surat uang saya. Aduh, nggak bisa dibuka lagi. Gimana ini? Aduh. Aduh, mana ya? Astaga. Ibu! Salma! Ibu! Bu! Salma! Bu!
Bu. Aku keluar dari sini, Bu. Surat. Salma. Bu. Ayo, Bu. Jessica, mau. Ayo, pergi. Saya mau nyelamatin. Sering ikatan harta saya. Ibu, awas. Ibu. Salma. Bu. Ayo, Bu. Jessica, mau. Ayo, pergi. Saya mau nyelamatin. Sering ikatan harta saya. Ibu, awas. Ibu. Untung kamu masih berbaik hati sama dia, Salma. Kalau enggak, mau di mana lagi dimandikan jenazahnya Bu Sarah? Terlepas dari itu semua, kita sebagai umat muslim wajib untuk mengurus jenazah sesama. Ada apa, Bu? Saya sudah tidak sanggup lagi mandikan jenazahnya Bu Sarah. Selain badannya gosong juga bosangi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya rasa kondisi tubuh Bu Sarah sudah tidak layak untuk dimandikan. Saya takut kalau bagian tubuhnya yang gosong hancur kena air. Bagaimana kalau langsung dikafankan saja? Baik, Bu. Lakukan saja. Setelah itu kita sholatkan, Bu. Mari, Bu, kita kain kafannya. Astagfirullahaladzim. Ampunilah segala dosa-dosa ibuku, ya Allah. Yang sabar ya, Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo kita lanjutkan sholat jenazahnya. Ayo, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cuma orang-orang yang menyolati jenazah Bu Sarah yang bergoyang-goyang. Kerandanya juga bergoyang. Ayo. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa Ibu Sarah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pak, bumi seolah tidak menerima jenazah ibu saya disolatkan, Pak. Apa ini tandanya ibu saya menjadi wanita terlarang, Pak? Yang tidak diterima di dunia dan akhirat. Nah, Hamdi, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan memaafkan semua kesalahan almarhum. Agar dalam perjalanannya almarhum dimudahkan, diluaskan kuburnya, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah disakiti oleh ibu saya.
Bagaimana bapak-bapak dan juga ibu-ibu, apakah bisa memaafkan almarhumah? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Andi, aku pribadi udah memaafkan Bu Sarah. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu segera memaafkan Bu Sarah ya, biar penguburannya diperlancar. Saya juga berterima kasih sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memaafkan ibu saya. Baik, kalau begitu, mari kita lanjutkan sholat jenazah. Baik, Pak. Mari. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim.